Profesor kemudian Prof Yusni, semua senior yang saya kasih urusan satu persatu lagi. Baik, saya akan ulangan waktu mudah-mudahan 5 menit singkat padat. Pertama, setuju dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, salah satunya oleh Pak Ibu Sidi tadi bahwa ini forum bagus. Cuman persoalannya adalah kita tidak menghadirkan stakeholder penting. Misalnya bicara soal bagaimana kita merubah Aceh, ya kan? Kita bicara soal siapa pemimpin Aceh ke depan, bagaimana cara merubah Aceh. Lalu kemudian kita bicara di luar pagar. Ini kan semua nih kelompok-kelompok elit intelektual katakanlah. Konsep apa kurang, teori apa kurang, ide apa kurang. Begitu kemudian kita sodorkan ini kepada stakeholder. Katakanlah hari ini misalnya salah satu stakeholder itu Partai Aceh atau Mualim atau Wali Nagro yang dan beberapa nama-nama lainnya. Tapi ini nggak sampai pesan ini ke mereka. Boleh jadi mereka menganggap ini tidak penting, atau boleh jadi karena memang handro benar pikiran. Nah itu persoalan. Handro benar, tidak mampu mereka jangkau sampai ke sana. Ini kan. Hari ini lihat bagaimana sebenarnya berseliweran informasi. Bagaimana kemudian posisi Wali Nagro itu important. Apakah memang dimandulkan atau memang tidak memiliki posisi strategis? Kita nggak tahu. Siapa yang memandulkan? Orang Aceh sendiri. Posisi Mualim, misalnya kita cerita kuat. Bagaimana penguatan instrumen demokrasi, instrumen politik, dan kita punya partai lokal. Yang perlu kita sadari bahwa hari ini semua kita berada dalam kegelisahan yang sama dan kita tidak tahu dari mana memulainya. Siapa yang akan menjadi martir di tingkat nasional misalnya hari ini, suka tidak suka misalnya FPI melakukan sedikit perlawanan pada rezim. Tapi kemudian siapa yang mendukung FPI? Siapa, bukan tidak mungkin kemudian kelompok-kelompok Islam pun boleh jadi nggak bersetuju dengan FPI misalnya. Nah di Aceh munculnya Irwandi dan Nazar misalnya, itu kan antitesis dari ketidakpercayaan kita pada sistem politik nasional, pada partai nasional, pada Golkar yang pada waktu itu kan semua marah kita. Nyuh hancur aja gara-gara Golkar. Dulu kita ngomong seperti itu. Maka orang sandarkan harapan pada Irwandi Nazar, pada katakanlah kekuatan di Aceh. Tapi apa yang terjadi kemudian? 1 periode, 2 periode, 3 periode tidak terjadi apa-apa. Dan boleh jadi ini dalam sebuah diskusi dengan Sidney Jones, yang dia adalah dia memimpin IPEX dalam satu kelompok studi juga. Tesis dia tahun 2022 kepemimpinan lokal di Aceh selesai. Cerita tentang PA, cerita tentang PNA, cerita tentang Parlok selesai. Dan dia malah waktu itu membuat spekulasi. Boleh jadi pemerintah pusat mencoba melakukan percepatan. 2017 PA tumbang, dan betul Mualim yang didukung oleh struktur tumbang. Kita lihat sendiri kan. Lalu yang naik siapa yang naik? Panas. Irwandi itu didukung oleh Demokrat sebenarnya, bukan oleh PNA. Nah jadi cuma ketika kemudian semua elemen-elemen kekuatan lokal beralih ke PNA lagi dihantam dengan memasukkan Irwandi ke penjara. Selesai kekuatan politik lokal. Saya sepakat tadi bahwa kalau contoh kemarin misalnya Mualim yang menang, bukan tidak mungkin Mualim diirwandikan seperti hari ini juga. Pemimpin kita kan terpenjara semua hari ini, semua terpenjara. Nah artinya dalam bahasa lain pemerintah pusat melalui instrumen KPK sudah punya semua tuh kenal-kenalnya tuh, kunci-kunci semua. Bukan di ruang vakum ketika kemudian Mualim bicara lupakan bendera bulan bintang. Bukan di ruang vakum ketika Mualim meralat statement tentang referendumnya itu. Bukan di ruang vakum kemudian Mualim bersikap kooperatif dengan pusat. Nah ini persoalan. Nah hari ini kegelisahan kita semua gelisah nih. Siapa kemudian yang akan muncul menjadi tokoh katakanlah yang berangkat dari tokoh informal, lalu kita formalkan dia menjadi seseorang yang memimpin Aceh, tetapi tidak memiliki utang di masa lalu dengan pemerintah pusat, tidak punya persoalan di masa lalu. Saya nggak tahu misalnya kenapa kemudian di Biren fenomena tusuk muncul pada waktu itu. Orang lelah dengan sistem politik, lalu kemudian menyandarkan harapan pada tusuk. Nah,
Apakah kemudian tusuk cukup cocok untuk kita dorong ke level provinsi, misalnya seperti itu, atau siapa? Nah, gitu kan. Mu'alif terus terang saya hari ini memang kalau kita bicara kekuatan, kalau kita sepakat sebenarnya kita nggak ada cara, memang harus memenangkan partai lokal. Siapapun itu, saya nggak bicara PDA atau SIRA atau apapun. Hari ini bicara bergening Aceh memang harus dengan memperkuat partai lokal. Ya kan? Sayangnya pengurus partai lokal pun nggak menyadari ini, tidak sadar mereka ini. Lagi Abah Gunung Teguh Sulaiman juga. Nah bab-bab yang labaro KUPA. Nah bab-bab yang rukodo K2 KUPA. Itu terjadi. Bicara bagaimana supaya berbagai berganti kepemimpinan, tampuk dan segala macam. Percepat pilkada ke 2022 dan bukan KUPA. Kayak gitu kan. Karena memang seperti itu, percepat pilkada. Ya, supaya terjadi cepat pergantian kepemimpinan ini gitu loh. Kalau bahasa Malik, tak kalian berdua, tapi ujian hari tren-tren. Mudah-mudahan itu ujian Pak 2022. Ini ada harapannya. Kita kalian berdua. Urangnya kan kebetulan memang hari ini dipegang oleh kekuatan panas, Nova dan kawan-kawannya. Oleh Demokrat dan segala macam. Saya tertarik dengan tadi. Apakah kemudian pemimpin hari ini butuh wakil? Itu. Jangan-jangan mereka tidak butuh wakil. Cuma enggak. Satu sama, Prof Yusni. Satu sama. Kedua, mengganggu proses pengambilan keputusan nanti. Hari ini kan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat ke Depdagri langsung. Ya karena dua itu kan susah. Di samping kalau untung misalnya dibutuhkan wakil, saya juga memang pasti wakil yang bisa memuluskan proses suksesi 2022. Gitu. Kenapa kemudian ada kepentingan untuk merangkul PA, untuk mengamankan stabilitas politik menjelang 2022 dan untuk memecahkan komparasi suara di 2022, memuluskan ke depan. Persoalannya adalah ada yang naik, makanya PA tidak menjawab itu, tidak menjawab panggilan itu untuk persoalan. Tapi kembali ke tadi. Jadi saya tutup dengan beberapa catatan. Pertama mungkin pada Muklis sudah bagus, ini forum bagus sekali. Memang ada missing sedikit kita nggak menghadirkan stakeholder utama. Baik kali Pak. Saya bayangkan kalau hadir misalnya Wali Nangro misalnya. Kata orang beliau kesepian. Katanya. Nah, Dr. Rafi, ramping. Wali Nangro ada kamu betul-betul. Halo dengar. Jadi beliau kesepian, beliau suka sama diskusi seperti ini. Beliau senang diberi penguatan. Beliau suka dengan pemikiran-pemikiran yang memang anti mainstream seperti ini. Karena beliau juga ditinggalkan sebenarnya oleh di internal ya. Jadi di penjara seperti Soeharto memenjara Soekarno. Jadi sehingga nggak punya teman melakukan diskursus, dimandulkan sehingga kita nggak punya kekuatan. Kedua, kita butuh sekarang antitesis untuk kondisi politik hari ini. Kita nggak punya martir. Siapa yang akan menjadikan diri kita martir baik secara individu maupun secara kelompok untuk menjawab persoalan kebingungan masyarakat. Nah terakhir, saya sedikit kritik untuk kita bersama. Persoalan di civil society kita tidak disiplin. Civil society tidak disiplin dalam melakukan keuangan. Wacana menang di kita, hanya kurang wacana. Teori, ide, semuanya. Begitu bicara gerakan kita udah nggak disiplin. Sementara yang kayak kita tadi lah ya, cukong-cukong, kepentingan-kepentingan mereka disiplin, mereka melihat hasil, detail apa yang mereka ingin dapatkan. Kita kan abstrak apa yang kita dapatkan, jadi kita nggak disiplin. Nyatakan kita ada Mbak Mahfubat kata-kata bahasa Arab itu, ini penuh tuh. Ya, ini boleh. Al-haqqu bilan idhamin. Oh, kasabiri. Dia bilhul batil bil Oh. Ya kan kebenaran tanpa terorganisir nih, tanpa disiplin itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini makhluk berat. Di belakang kita ini kan cukong-cukong bermain ini, dan mereka itu tidak hanya membayar satu atau dua orang, mereka tuh pasang nomor di semua calon. Sosok menang naruji. Betul. Gitu.
Konkret. Jadi katakan Nova naik, di belakang Nova ada cukong juga. Katakan Mualim naik, di belakang Mualim cukong yang sama. Jadi hanya ada dalih yang menang Mualim di lucuk rumput, menang Nova di lucuk rumput. Nah ini PR kita bersama lah. Bagaimana melakukan kalau bahasa kita tadi agensi ya kan? Masyarakat sebagai agensi dicerdaskan, civil society diperkuat supaya mereka untuk bisa memilih pemimpin dengan cara yang benar, rasional dan mendapatkan pemimpin yang betul-betul berkebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.